anak-anak, salam smart dan sehat selalu ya. Anak-anak pastinya pernah melihat biji kacang hijau yang direndam kemudian berubah menjadi kacang batu. Nah, proses apakah itu? Atau anak-anak juga pernah melihat bunga yang dari kutu kemudian bermekaran melalui proses pembuahan dan menjadi buah. Nah, melewati proses apakah itu? Ya, benar sekali, melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Memahami materi yang akan diajarkan, anak-anak perlu memahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Adalah contoh pertumbuhan pada tumbuhan yang meliputi munculnya tunas pada daun atau tunas pada cabang. Adalah contoh perkembangan pada tumbuhan yang meliputi pematangan sel-sel gamet pada kuncup bunga dan sel-sel gamet yang siap bereproduksi pada bunga yang telah mekar. Ini merupakan zona pertumbuhan pada akar yang meliputi zona pembelahan sel, zona pemanjangan, dan zona pematangan. Di depan zona pembelahan sel terdapat tudung akar atau kalitra yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap ujung akar saat ujung akar menembus tanah. Zona pembelahan sel terdiri atas meristem apikal yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel meristem primer. Di samping meristem apikal terdapat pusat tenang, yaitu populasi sel-sel yang membelah lebih lambat dibandingkan dengan sel-sel meristematik lainnya. Hal ini karena sel-sel di pusat tenang relatif sangat resisten terhadap kerusakan. Di belakang zona pembelahan sel terdapat zona pemanjangan, di mana sel-sel mengalami pemanjangan dan pembentangan. Zona ini bertanggung jawab dalam pendorongan ujung akar. Ketika sel mengalami pemanjangan, maka bagian meristematik akan terdorong ke depan, sehingga akar akan memanjang. Di belakang zona pemanjangan terdapat zona pematangan, yaitu daerah di mana sel-sel akar mengalami spesialisasi struktur dan fungsinya, sehingga pada zona pematangan ini, sel-sel mulai membentuk jaringan epidermis, korteks, dan stel. Adalah zona pertumbuhan pada batang. Seperti halnya pada akar, pertumbuhan pada batang pun meliputi 3 zona, yaitu zona meristematik atau zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi atau zona pematangan. Pada zona meristematik terdapat sel-sel meristem yang dihasilkan oleh meristem apikal, sedangkan zona pemanjangan berfungsi untuk memanjangkan atau membesar sel-sel yang dihasilkan pada zona meristematik. Sedangkan pada zona diferensiasi terdapat sel-sel yang mengalami diferensiasi membentuk epidermis, korteks, dan silinder pusat. Tahapan pertumbuhan. Tahapan pertumbuhan dimulai dari biji yang mengalami imbibisi, kemudian berkecambah. Perkecambahan ini diikuti dengan pertumbuhan primer pada akar dan ujung batang. Sistem akar memiliki meristem apikal yang menyebabkan pertumbuhan pemanjangan akar turun ke tanah. Sedangkan batang juga memiliki
meristem apikal yang menyebabkan munculnya daun, dahan, dan pemanjangan batang. Setelah tumbuhan mantap mengalami pertumbuhan primer, maka pertumbuhan sekunder pun dimulai. Ini adalah contoh pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Pertumbuhan sekunder dikendalikan oleh meristem lateral yang terdiri atas kambium vaskular dan kambium gabus. Kambium vaskular membelah membentuk xilem dan floem sekunder yang menyebabkan ukuran batang dan akar membesar. Kambium gabus menghasilkan sel gabus untuk menghalangi penyerapan dan pengeluaran air. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah faktor lingkungan. Setelah anak-anak memahami materi tentang pertumbuhan dan perkembangan